Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan menjelaskan terkait materi dari mata kuliah farmakoterapi 1, yaitu dengan judul Congestive Heart Failure atau yang lebih kita kenal dengan istilah umum gagal jantung. Gagal jantung dapat didefinisikan atau diartikan sebagai suatu keadaan di mana jantung gagal atau tidak mampu menyuplai darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Untuk klasifikasi gagal jantung terbagi atas 2, yaitu berdasarkan American Heart Association dan berdasarkan New York Heart Association, di mana pada kedua klasifikasi ini, baik menurut American Heart Association maupun menurut New York Heart Association, membagi klasifikasi gagal jantung dalam 4 kategori, yaitu ada stage A, B, C, dan D, dan kelas 1, 2, 3, dan 4. Yang membedakannya ialah pada klasifikasi berdasarkan American Heart Association, gagal jantung ditinjau berdasarkan kerusakan pada jantung. Sedangkan klasifikasi berdasarkan New York Heart Association, gagal jantung ditinjau berdasarkan dari batasan-batasan aktivitas fisik. Nah, untuk lebih jelasnya tentang perbedaan dan pembagian klasifikasinya, bisa teman-teman melihat atau membacanya pada slide. Kita masuk pada patofisiologi gagal jantung. Ada 3 faktor atau penyebab yang dapat mengakibatkan terjadinya gagal jantung. Kita mulai pada faktor yang pertama, yaitu aktivasi dari sistem saraf simpatis. Nah, ketika sistem saraf simpatis ini aktif, maka akan terilis atau dikeluarkan katekolamin. Nah, pengeluaran katekolamin ini akan menyebabkan peningkatan kontraktilitas, peningkatan detak jantung, dan terjadi vasokonstriksi. Nah, ketiga hal ini akan memiliki beberapa dampak. Dampak positifnya diantaranya peningkatan preload, peningkatan stroke volume, dan peningkatan cardiac output. Sedangkan untuk dampak negatif atau dampak buruknya adalah peningkatan afterload. Nah, ketika terjadi peningkatan afterload ini akan menyebabkan terjadinya penurunan curah jantung. Selain itu, akan terjadi peningkatan permintaan oksigen dan beban kerja jantung, penurunan cardiac output yang dapat berakibat terjadinya kekurangan suplai ke otot jantung, sehingga terjadi ketidakmampuan jantung untuk memompa darah. Dan yang terakhir adalah menyebabkan kematian sel atau yang sering kita kenal dengan istilah apoptosis. Selanjutnya adalah faktor yang kedua. Nah, faktor yang kedua adalah aktivasi dari sistem renin-angiotensin-aldosteron. Pada saat di mana RAAS ini aktif, maka akan terjadi vasokonstriksi dan penurunan renal perfusi. Renal perfusi adalah suplai darah yang masuk ke dalam ginjal. Nah, ketika terjadi penurunan suplai darah yang masuk ke dalam ginjal, nantinya akan dibaca oleh baroreseptor, dan kemudian baroreseptor akan menyampaikan kepada otak. Kemudian, otak akan mengirimkan signal pada sel juxta glomerulus untuk mengeluarkan enzim renin.
Ketika renin telah dikeluarkan, enzim renin ini akan mengubah angiotensin menjadi angiotensin 1. Setelah terbentuk angiotensin 1, nantinya akan diubah oleh enzim lain, yaitu angiotensin converting enzim menjadi angiotensin 2, sehingga akan terjadi peningkatan angiotensin 2. Ketika terjadi peningkatan angiotensin 2, hal ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan konsentrasi dari aldosteron. Efek yang timbul ketika terjadinya peningkatan aldosteron adalah yang pertama peningkatan preload dan peningkatan cardiac output. Namun, ada pula efek lain yang dapat merugikan. Di antaranya ialah vasokonstriksi, peningkatan afterload, peningkatan energi miokard, peningkatan retensi cairan, sel mengalami hipertrofi, dan terjadinya edem atau pembengkakan. Untuk faktor yang ketiga, yaitu faktor yang terakhir adalah peningkatan antidiuretik hormon. Nah, jika terjadi peningkatan antidiuretik hormon, maka yang timbul adalah terjadinya peningkatan volume sirkulasi. Hal ini akan berakibat pada peningkatan preload, namun memiliki efek dapat menyebabkan edema pulmonari atau pembengkakan pada paru-paru. Untuk subjek, tanda dan gejala pada orang atau pasien dengan gagal jantung, diantaranya ada dyspnea. Dyspnea ini sesak nafas. Kemudian ada ortopnea. Ortopnea ini rasa tidak nyaman saat bernafas ketika sambil berbaring. Kemudian ada tachypnea. Ini batuk tachypnea itu batuk yang disertai dengan nafas dangkal dan cepat. Kemudian ada latihan intoleransi, ada kelelahan, ada nocturia. Nocturia ini buang air kecil berlebihan pada malam hari. Kemudian ada hemoptysis. Hemoptysis ini batuk berdarah, ya, batuk darah. Kemudian ada nyeri perut, anoreksia, mual, dan kembung. Untuk objeknya sendiri dapat dilakukan dengan pemeriksaan. Jadi pada orang atau pasien dengan gagal jantung dapat dilakukan pemeriksaan, diantaranya elektrokardiogram atau EKG, kreatinin serum, hitung darah lengkap, rongseng dada, dan ekokardiogram atau ECG. Sebagai terapi farmakologi pada orang atau pasien dengan gagal jantung dapat dilakukan dengan pemberian berupa obat-obatan golongan ACE inhibitor, beta blocker, diuretik, antagonis aldosteron, angiotensin 2 reseptor blocker, digoxin, nitrat, dan atau hidralazin. Dan untuk terapi non-farmakologinya dapat dilakukan dengan cara penghentian merokok, rehabilitasi jantung dan pembatasan asupan cairan, serta diet natrium, kemudian kontrol hipertensi, diabetes mellitus, dan dyslipidemia. Ini adalah algoritma Management of Heart Failure yang diambil berdasarkan American Heart Association. Nah, di sini gagal jantung dibagi menjadi 4 stage. Ada stage A, B, C, dan D. Untuk stage A,
Pada stage A ini, di sini belum ditemukan adanya kerusakan jantung, belum ditemukan adanya tanda maupun gejala. Namun, stage A ini memiliki risiko yang sangat tinggi untuk terkena gagal jantung. Maka, perlu dilakukan kontrol risiko. Kontrol risiko ini seperti pengurangan atau pemberhentian merokok, pengurangan atau pemberhentian konsumsi alkohol, dan sebisa mungkin melakukan aktivitas fisik seperti olahraga. Faktor risiko lainnya yang perlu dikontrol adalah penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, hiperlipidemia, serta coronary artery disease. Nah, untuk mengontrol penyakit-penyakit tersebut dapat dilakukan dengan pengobatan menggunakan assay maupun golongan ARB. Selanjutnya pada stage B, pada stage B ini telah terlihat perubahan struktur jantung secara anatomi, tetapi belum menunjukkan adanya tanda dan gejala. Jadi di sini terlihat ventrikel kiri telah mengalami hipertrofi, jadi telah terjadi left ventricular hypertrophy, dan left ventricular ejection fraction-nya itu lebih rendah atau lebih kecil dari 40. Maka dapat diterapi dengan obat-obat golongan ACI dan atau ARB. Kemudian lanjut pada stage C. Pada stage C ini telah terlihat perubahan struktur jantung secara anatomi dan disertai dengan adanya tanda dan gejala. Jadi pada stage C ini harus dilakukan pengurangan asupan garam dan air. Nah, kemudian bila ditemukan adanya volume overload atau penumpukan cairan, ini bisa diterapi langsung dengan pemberian diuretik. Nah, bila tidak ada tanda seperti volume overload atau penumpukan cairan, maka dapat atau bisa diterapi dengan obat-obat golongan ACI. Namun, bila setelah diterapi dengan obat-obat golongan ACI dan tidak ada tanda-tanda keadaan mulai membaik atau bahkan terjadi fibrilasi, maka dapat diberikan terapi lain berupa digoxin atau nitrat. Oke, stage terakhir yaitu stage D. Nah, pada stage D ini adalah keadaan di mana gagal jantung yang sudah sukar atau sulit untuk disembuhkan hanya dengan menggunakan terapi obat. Maka pilihannya yaitu dapat dilakukan transplantasi jantung atau menggunakan alat atau mesin yang dapat membantu atau mensupport dalam melakukan sirkulasi yang sifatnya permanen. Nah, untuk interaksi obat, teman-teman mungkin bisa membacanya sendiri pada slide. Untuk komplikasi, jadi gagal jantung dapat menyebabkan komplikasi dengan beberapa penyakit lain, seperti aritmia. Nah, aritmia ini bisa seperti fibrilasi atrium yang terjadi pada sepertiga rentang 10-50% pada pasien gagal jantung. Bisa juga berupa aritmia ventrikel ganas yang sering terjadi pada pasien gagal jantung akut. Nah, selain aritmia ada pula stroke dan tromboemboli, di mana gagal jantung ini merupakan predisposisi stroke dan tromboemboli. Baik, sekian pemaparan dan penjelasan terkait materi gagal jantung. Terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.